Video kali ini membahas topik yang lumayan sensitif ya bagi umat Islam. Tahun 420 Hijriah itu tahun terakhir Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah runtuh. Lalu tahun 422 Hijriah Daulah Umayyah juga runtuh. Lalu tahun 898 Hijriah Daulah Banil Ahmar di Andalus juga jatuh. Tahun 900 Hijriah, masa kegelapan bangsa Arab dan umat Islam secara umum. Itu selama hampir 400 tahun, jadi 350 tahun itu tidak berdiri peradaban Islam yang sebenarnya seperti Daulah Bani Abbas dan Daulah Bani Umayyah. Selama 350 tahun itu Daulah Utsmaniyah sibuk perang dan tidak sempat membangkitkan peradaban yang dibuat oleh Bani Umayyah dan Bani Abbas. Sebaliknya di tahun 800-an Hijriah sampai 1100-an Hijriah, di barat bangkit dan muncul perkembangan ilmu pengetahuan dari hasil buku-buku ulama-ulama Islam yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Eropa seperti bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Munculnya alat percetakan buku mempercepat informasi dan penyebaran ilmu, sehingga negara-negara di Eropa berkembang pesat. Ya, berkembang ilmu-ilmu mereka itu, ya ilmu teknik, ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari termasuk juga ilmu kedokteran, farmasi, astronomi, ya. Muncul kota yang disebut di Italia itu Florence, ya. Muncul ahli-ahli ilmu, ya, seniman, baik dari sisi ilmu maupun dari ekonomi, ya. Eropa akhirnya menjadi pusat pasar, ya, pusat pasar baru, komoditi baru, hubungan baru. Juga didirikannya bank-bank pertama di Eropa. Kesalahan pertama Daulah Utsmaniyah adalah pertama melarang percetakan. Jadi dulu itu percetakan sempat mau masuk ke Daulah Utsmaniyah, tapi dilarang, ya. Dilarang masuk karena apa? Karena takutnya nanti dibuat percetakan Al-Qur'an yang dipalsukan, ya. Tahrif Al-Qur'an, ya. Itu semua halu, ya, alasan halu. Kemudian kesalahan yang kedua adalah menghabiskan uang buat memberikannya ke para darawish, yaitu orang-orang ahli sufi yang hanya duduk di masjid atau duduk di rubat, ya, yang hidup dengan banyak fokus pada spiritual, mungkin seperti ibadah dan juga cerita-cerita khurafat, ya, daripada memberikannya untuk membangun peradaban Islam yang hakiki, ya, seperti membantu para ilmuwan, para penemu-penemu baru, itu nggak ada, ya. Atau mengembangkan teknologi senjata, itu nggak ada. Begitu juga mereka juga tidak memperbaiki wilayah-wilayah Arab yang masuk ke Khalifahan Daulah Utsmaniyah. Malah mereka dibiarkan begitu saja, ya. Akhirnya bangsa Arab membuat kesultanan-kesultanan sendiri, Syarif, Hashimi, menguasai Mekah dan Madinah, kemudian Masyayikh di Syamr, itu di Ha'il, kemudian muncul kekuasaan, jadi berpecah-pecah bangsa Arab itu, ya. Masing-masing punya kesultanannya sendiri. Hal ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh Inggris dan Portugis, begitu juga penjajah yang lain untuk menjadikan mereka, bangsa-bangsa yang berpecah belah itu, sebagai bumerang melawan Imperium Utsmaniyah itu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Syarif Hussein itu akhirnya membelot melawan Khalifah Utsmaniyah, ya. Kemudian muncul Daulah Bani Saud di Najd, ya, dan Ahsa. Lalu muncul Daulah Imamiyah di Yaman, ya. Daulah Imamiyah di Yaman dulu perwakilan dari Utsmaniyin, lalu mereka berpisah menjadi negara sendiri.
lalu muncul di Hadramut Daulah Katsiriyah, Daulah Kaitiyah, lalu di Oman Kesultanan sendiri, ya, dan begitu selanjutnya. Namun tidak ada rumah sakit, tidak ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Daulah Utsmaniyah, ya, sehingga dimanfaatkan sama Inggris, sama penjajah. Begitu juga di wilayah Suriah, Mesir juga dikuasai Muhammad Ali, akhirnya ingin mendirikan negara sendiri. Seperti itu, akhirnya menjadi bumerang bagi Daulah Utsmaniyah, dan berubahlah Daulah Utsmaniyah itu akibat westernisasi yang terus-menerus menjadi negara yang sekuler. Sekian, insya Allah saya lanjut di video yang berikutnya.